Selamat pagi Oma, Opa, dan saudara terkasih yang menemani dalam kebaktian kaum lansia pada hari ini di GKP Nasari Bojongsari. Dan hari ini kita akan mengambil tema panjang umur berkat. Baiklah Oma, Opa, sebelum kita mulai kebaktian kita pada hari ini, mari kita mempersiapkan hati kita dalam saat teduh. Oma Opa, mari kita menaikkan pujian kita melalui pelengkap Kidung Jemaat 209, bait yang pertama dan yang kedua. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan Engkau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam namamu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Mari kita nyatakan litani syukur kita. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Allahku Engkau, aku hendak bersyukur kepadamu. Oma Opa, mari kita mempersiapkan Alkitab kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ketiga ayat yang ke-14 dan dari Mazmur pasal 91 ayat yang ke-16. Kita akan membaca Alkitab kita 2 ayat dari 2 kitab, yaitu kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 14 dan kitab Mazmur 91 ayat yang ke-16. Baiklah Oma Opa, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita minta pertolongan Roh Kudus untuk membimbing kita dalam perenungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bersama orang tua terkasih kami telah mempersiapkan hati kami telah mempersiapkan Alkitab kami untuk kami bersama-sama merenungkannya di hari ini, untuk kami boleh belajar tentang firman Tuhan, untuk Oma Opa terkasih kami dan juga untuk kami sendiri. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang menuntun dan menyertai kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Walaupun kami dalam masa tua, kami yakin Tuhan tetap menyertai kami. Tuhan telah memberikan kekuatan kepada kami. Hikmat Tuhan menyertai kami dan Roh Kudus Tuhan membimbing kami. Berkata-katalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Oma Opa, saya akan bacakan bacaan kita pada hari ini dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan,
dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Bacaan yang kedua dari Mazmur pasal 91, ayatnya yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah firman Tuhan, pembacaan kitab kita. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan melaksanakannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah Tuhan. Oma opa yang dikasih Tuhan, dengan umur oma opa yang sekarang ini, pasti oma opa sudah merasakan yang namanya pertambahan umur, usia tahun demi tahun dengan penuh sukacita dan atau mungkin dengan suatu kesedihan. Tapi yang namanya bertambahnya umur biasanya pasti akan penuh dengan sukacita, apalagi ketika masih muda. Dan bahkan sekarang ketika oma opa sudah lanjut usianya, anak-anak terkasih, bahkan cucu-cucu terkasih memberikan yang terbaik buat oma opa. Oma opa pasti sangat senang ketika banyak orang memperhatikan oma opa yang sekarang sudah usia lanjut, yang mungkin keadaan tubuh sudah lemah, tapi banyak orang yang memberi perhatian. Terutama ketika di hari ulang tahun. Nah, oma opa, ketika oma opa menginjak umur yang sekarang, ada yang 60, mungkin ada yang sudah sampai 70 atau bahkan lebih. Apa sih yang oma opa rasakan di umur yang sekarang sudah lanjut sekali usianya? Mungkin kalau lagi masih muda-muda, saya kayak Pak Yudi atau rekan-rekan muda yang lainnya masih bersemangat. Nah, tapi saya yakin oma opa walaupun di masih yang usia sudah lanjut, tentu pasti punya semangat, terutama untuk datang kebaktian. Karena yang saya lihat ketika ibadah di gereja, di gedung gereja sudah dibuka kembali, yang paling bersemangat dan sering bertanya itu adalah dari oma opanya. Tetapi mereka yang muda-muda ya biasa aja. Gereja dibuka ya silahkan, nggak dibuka juga nggak apa-apa. Masih bisa ibadah online, Cina. Tapi kalau untuk oma opa, nggak mungkin ya dengan mata yang mungkin sekarang sudah kurang penglihatannya, harus melihat layar HP yang begitu kecil. Syukur-syukur kalau di rumah punya layar TV, smart TV yang agak besar gitu, jadi bisa mengikuti dengan baik. Nah, oma opa, umur panjang atau panjang umur, itu buat oma itu suatu berkat atau sebuah penderitaan. Saya yakin oma opa sangat menikmati umur yang hingga sekarang ini. Suka duka kehidupan sudah banyak dilalui oleh oma opa. Mungkin ada yang mengalami masih dalam masa penjajahan atau mungkin masih dalam masa waktu kemerdekaan Republik Indonesia ini masih baru-baru, mulai dari yang masa kelaparan, susahnya mencari uang, hingga sekarang zaman sudah maju dengan teknologi. Dan oma opa pun tetap bisa mengikutinya dengan baik. Oma opa yang dulu tidak pernah bisa menggunakan handphone, sekarang sudah pada pintar menggunakan handphone. Atau bahkan sudah pintar juga ada yang bermain TikTok, atau juga yang sudah pintar untuk mengisi konten-konten atau ikut bernyanyi secara virtual. Tetapi oma opa, ada beberapa orang di sana yang ternyata tidak menghargai kehidupan, tidak menghargai hidup ini. Dengan penatnya kehidupan di dunia ini, dengan begitu banyaknya persaingan, mereka tidak tahan. Bahkan sampai meninggalkan dunia ini dengan cara yang sangat tidak layaklah untuk dilakukan. Bunuh diri. Dengan berbagai macam alasan mereka melakukan hal itu. Entah itu karena kesulitan ekonomi, persaingan, dan lain sebagainya. Bagaimana sih kita menyikapi tentang panjang umur ini? Nah, tadi di 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-14 dan Mazmur 91 ayat 16 memberitakan jaminan dari Tuhan. Dari Raja-Raja dikatakan bahwa Salomo, anak dari pengganti Daud,
dari Tuhan di dalam mimpinya yang dialami ketika ia mempersembahkan korban bakaran di bukit pengorbanan Gibeon. Dalam mimpinya itu Tuhan memberikan kesempatan kepada Raja Salomo untuk meminta apa yang diinginkannya dalam hidupnya. Kemudian Salomo menjawab dan menyampaikan hanya satu yang permohonan yang intinya, seperti yang dikatakan dalam 1 Raja-Raja pasal 3 ayat yang ke-9, maka berilah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu, dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, kita lihat dalam permohonan Salomo tidak meminta panjang umur. Dan Salomo tidak memandang panjang umur ini sebagai berkat. Berkat sebenarnya dalam pandangan Salomo kalau Tuhan memberikan hikmat untuk memimpin sebagai raja. Apa artinya panjang umur kalau dirinya tidak mampu menjadi raja yang bijaksana? Nah, dalam hal ini yang penting adalah komentar Tuhan terhadap Raja Salomo ini. Dalam kitab Raja-Raja pasal yang 3 ayat yang 11 Tuhan mengatakan, oleh karena engkau telah meminta hal demikian dan tidak meminta umur panjang, sabda Tuhan, memberi arti bahwa umur panjang bukanlah berkat sebenarnya. Berkat sebenarnya adalah apa yang orang perbuat dalam mengisi umur panjangnya. Kalau kembali ke arti kata berkat sebagaimana diungkapkan di atas, kita dapat katakan bahwa umur panjang akan jadi berkat kalau orang mengisi panjang umurnya dengan segala karunia yang Tuhan berikan dengan membawa kebaikan dalam kehidupan manusia. Artinya Oma Opa dengan umur Oma Opa yang sekarang, di usia yang begitu lanjut, perjalanan hidup Oma Opa akan disebut berkat kalau apa yang sudah Oma Opa lakukan adalah membawa kebaikan bagi semua orang. Apalah arti umur panjang tapi dalam kehidupannya berliku, berjibaku dalam dosa, melakukan hal-hal yang menyakiti sesama, bahkan keluarga terdekat. Tapi kalau Oma Opa melakukan hal yang terbaik untuk Tuhan, mengasihi sesama, memberikan pelayanan yang terbaik dalam gereja, dalam masyarakat, dalam keluarga, itu adalah berkat dari Tuhan. Itulah panjang umur yang disebut berkat untuk Oma Opa semua. Kebaikannya seperti apa lagi sih selain tadi yang saya sebutkan tadi? Baik dalam pelayanan ataupun mengasihi keluarga dan sesama. Ternyata kebaikan yang dilakukan, Tuhan juga memberikan nasihat di dalam kepada Daud seperti yang dinasihatkan kepada Daud. Jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah-perintahku. Itu yang dikatakan oleh Tuhan kepada Salomo. Bahwa ketika Salomo mau mengikuti jalan yang ditunjukkan Tuhan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintah-perintah Tuhan, sama seperti ayahnya Daud yang mengikuti perintah Tuhan. Dan banyak umur yang penuh berkat juga dijelaskan di Mazmur 91 ayat yang ke-16, bacaan tadi yang kedua yang kita baca tentang berbicara dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian sabda Tuhan. Tapi sabdanya ini disampaikan dengan alasan seperti Tuhan kemukakan dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14, isinya demikian. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Hatinya melekat kepada Tuhan, mengenal nama Tuhan. Ini menunjukkan keberadaan orang beriman kepada Tuhan. Saya yakin, Oma Opa yang sekarang ini yang namanya kenal Tuhan, melekat dengan Tuhan, pasti sudah dilakukan dengan baik. Itu adalah berkat dengan umur Oma Opa yang sekarang ini. Bagi yang masih muda-muda, mungkin bahkan masih mencari, bahkan
sebentar lagi jatuh, sebentar bangun, sebentar jatuh, sebentar bangun. Tapi ketika umur sudah panjang, dengan umur oma opa yang sekarang, mengenal Tuhan, melekat dengan Tuhan, itu adalah berkat yang begitu melimpah dalam kehidupan oma opa sekalian. Nah, umur panjang itu sebenarnya diingini atau biarkan saja berjalan. Bukan masalah diingini atau tidak. Yang terpenting adalah bagaimana mengisi umur kita dengan hal-hal kebaikan tadi bagi sesama. Taat pada perintah Tuhan dan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Kalau kita diberi umur panjang, puji Tuhan. Kita bisa melakukan kesempatan lebih banyak lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Melayani Tuhan melalui sesama yang ada di persekutuan kita, khususnya di GKP Bojongsari ini. Bahkan mereka yang saya yakin di sini juga oma opa masih banyak yang giat. Kalaupun kita bisa kumpul, saya yakin untuk melayani itu sangat sangat bersemangat. Bahkan untuk bernyanyi pun oma opa pasti sangat bersemangat. Memberi contoh teladan bagi kami-kami yang muda ini. Kehidupan yang lebih baik sekarang itu menjadi ungkapan syukur buat oma opa yang berumur panjang hingga saat ini. Oma-oma yang masih diberi kesehatan, yang masih bisa mengikuti kebaktian walaupun dalam keadaan online, yang masih bisa berjalan dengan gagah, yang masih bisa bercengkrama dengan keluarga di rumah, itu adalah anugerah Tuhan. Ungkapan syukur yang terbaik adalah selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui sesama, baik itu di rumah, di gereja, ataupun di masyarakat dimanapun oma opa berada. Panjang umur bukan musibah. Umur pendek pun itu tidak musibah. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengisi umur kita itu, usia kita itu, dengan kebaikan bagi sesama. Kiranya Tuhan menolong dan memampukan kita untuk memberikan yang terbaik melalui kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan memberkati kita. Oma opa yang dikasih Tuhan, kita akan menaikkan ungkapan syukur kita melalui persembahan yang akan kita kumpulkan. Persembahan nanti bisa dikumpulkan melalui majelis jemaat koordinator di wilayah masing-masing, ataupun bisa melalui transfer kepada bendahara majelis jemaat. Dengarlah nas yang mengantar kita memberikan persembahan dari 2 Korintus pasal yang ke-9, ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil mengiringi persembahan kita akan nyanyikan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 7 bait 1 dan 3. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah.
persembahkan persembahan kita ini kepada Tuhan dan kita menyerahkannya dalam doa, dan kita akan melanjutkan dengan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk berkebaktian, walaupun kami boleh mengikutinya dari rumah kami masing-masing. Dengan umur kami yang sudah lanjut usia, Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kami untuk kami dapat bersekutu melalui rumah bersama dengan keluarga terkasih. Tuhan yang menjaga kehidupan kami dari masih kami bayi hingga kami saat ini. Kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pelayanan-pelayanan yang kami berikan, melalui karya hidup kami yang kami berikan. Dan kami memberikan yang terbaik juga pada saat ini ya Tuhan, melalui persembahan yang kami kumpulkan. Kami yakin percaya berkat Tuhan begitu melimpah dalam kehidupan kami, para orang tua yang terus setia kepada Tuhan. Berkat Tuhan terus melimpah dalam kehidupan kami, dan kami memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui pelayanan di jemaatmu di GKP Nasari Bojongsari. Berkat Tuhan juga tercurah untuk orang-orang yang mengelola persembahan ini sehingga menjadi berkat bagi semua orang dan nama Tuhan yang kami muliakan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk para orang tua terkasih kami yang dalam keadaan sakit. Kami yakin percaya Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarga yang merawat, baik itu juga perawat yang ikut membantu. Kami yakin berkat Tuhan terus tercurah kepada para orang tua kami terkasih ini. Walaupun dalam sakitnya, kami yakin mereka terus berserah kepada Tuhan. Obat-obatan, makanan, dan perawatan yang diberikan menjadi alat Tuhan untuk memberi kekuatan kepada para orang tua kami terkasih ini, sehingga walaupun dalam sakit penyakitnya terus berserah kepada Tuhan dan beroleh kekuatan untuk memuliakan nama Tuhan. Kesembuhan yang berasal dari Tuhan akan diterima oleh para orang tua terkasih kami seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang dalam keadaan lemah ya Tuhan. Kekuatan fisik sudah tidak bisa dikatakan kuat, tapi kami yakin walaupun dalam keterbatasan fisik, kami boleh terus memuliakan Tuhan. Kami tidak gentar, kami tidak goyah hanya karena kami lemah, tapi kami yakin Tuhan memberi kekuatan kepada para orang tua kami terkasih juga untuk terus berserah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan dalam segala keadaan. Kami juga berdoa untuk persekutuan yang Tuhan telah bina, telah Tuhan pimpin di GKP Nasari Bojongsari ini. Kami ikut terlibat para orang tua di dalamnya, telah memberikan benih-benih iman yang telah menumbuhkan, yang telah merawat persekutuan ini hingga saat ini. Kami yakin Tuhan tidak akan menyia-nyiakan. Tuhan akan membantu dan menjaga persekutuan di GKP Nasari Bojongsari ini. Majelis Jemaat, Pak Yudi dan keluarga, Majelis Jemaat juga dengan keluarga, pengawas perbendaharaan, komisi-komisi, dan semua pihak yang terlibat di dalamnya membantu terus mengembangkan persekutuan ini seturut dengan kehendak Tuhan dan nama Tuhan yang kami muliakan. Walaupun dalam masa pandemi ini kami tidak undur untuk melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan biarlah Tuhan memberi kekuatan kami, kepada kami juga ya para orang tua, supaya kami boleh berserah kepada Tuhan, tidak takut dengan kondisi yang sekarang. Kami boleh tetap boleh diberi kesehatan walaupun dalam masa pandemi ini. Biarlah masa pandemi ini terus akan berlalu dan akan hilang seturut dengan kehendak Tuhan. Beri kami kekuatan untuk kami dapat menghadapinya ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang terus berjuang untuk menanggulangi pandemi ini. Baik Bapak Presiden hingga seluruh aparat pemerintahan dari yang pusat hingga yang pelosok. Kami boleh bahu-membahu mengatasi pandemi ini. Dan segala dampak yang terjadi, pengangguran, kebangkrutan, dan lain sebagainya, kami yakin Tuhan punya rencana yang lebih indah. Tuhan tidak akan membiarkan kami tergeletak. Tuhan akan menolong dan memberi kekuatan kepada kami untuk kami mampu mengatasinya. Karena kami yakin Tuhan adalah Tuhan yang Maha Penolong untuk kami semua. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang juga telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Apa yang dikasih Tuhan, kebaktian kita akan segera berakhir, tapi bukan berarti ini adalah akhir dari segalanya. Percayalah, Tuhan Sang Gembala akan menuntun dan menyertai kita. Dan biarlah lagu yang akan kita nyanyikan ini memberi kekuatan untuk kita semua. Kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kebaktian kita sudah selesai.
kita akan bersaat teduh sejenak. Oma Opa yang dikasih Tuhan, ibadah yang kita lakukan sudah selesai, tapi karya hidup kita tidak akan pernah selesai sampai Tuhan menjemput kita untuk kembali ke rumahnya. Tapi yakinlah bahwa Tuhan selalu menyertai dan membimbing kita. Sampai jumpa dalam kebaktian kita selanjutnya, Oma Opa. Tuhan memberkati, jaga sehat selalu dan tetap bersemangat.